Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sila subscribe atau langgan video-video terbitan CRTV kami. Terima kasih. Mensegerakan mengurus mayit apabila yakin bahwa orang tersebut telah mati. Sekarang kan mudah ya. Kalau orang apakah ini masih hidup atau sudah mati, sekarang hospital itu punya alat pendeteksi yang canggih, yang luar biasa, boleh cepat diketahui. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mengurus mayit atau mensegerakan mengurus mayit dengan cara macam mana? Bil ghusli, memandikan, watakfini, mengkafani, wassolati, dan mensolati, wadafni, dan mengkuburkan. Ini kena disegerakan. Khasnya mayat-mayat atau orang mati yang orang mati itu adalah orang soleh, maka jangan ditunda-tunda, segerakan untuk diuruskan jenazahnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah ini di dalam ilmu fiqh itu ada 5 perkara, yang 5 perkara ini mewajibkan seseorang untuk mandi. Betul ya, 5 perkara ya. Ada 5 perkara, yang 5 perkara itu mewajibkan seseorang untuk mandi. Itu salah satu daripada 5 perkara itu adalah apa? Ketika mati. Orang mati itu ya wajib mandi. Tetapi orang mati ini wajib mandinya itu bukan orang yang matinya, tetapi orang yang hidup mewajibkan mandi. Nah kalau orang mati wajib mandi, kita yang hidup yang lari ini. Jadi orang mati itu wajib mandi, tapi mewajibkan mandi itu bagi orang yang hidup. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mewajibkan mandi yang pertama mandi, kemudian dikafani, disolati, kemudian dipendam, kecuali bagi mayit yang matinya dalam keadaan syahid. Dalam keadaan syahid itu untuk yang pertama tadi itu tidak diperbolehkan untuk dimandikan, cukup dikafani, disolatkan, kemudian dipendam. Kenapa? Sebab darah atau lukanya itu diterangkan dalam kitab Kasyifatus Saja, syarah daripada kitab Safinatun Najah. Luka atau darah daripada orang yang mati syahid itu nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat atau di akhirat, maka tak boleh dimandikan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadisnya baginda Nabi sampaikan, inna awwala yujazal mu'minu ba'da mautihi ayyughfara li jami'i man tabi'a janazatahu. Apa makna daripada hadis ini? Inna awwala yujazal mu'minu, sesungguhnya perkara yang pertama akan diberikan kepada orang mukmin selepas kematiannya, yaitu diampuni segala dosa orang yang mengiringi jenazahnya. Jadi begini, asbab daripada kematian seseorang, kemudian kita ini menziarahinya, kita menguruskan jenazahnya, maka nanti selepas daripada kematian kita akan merasakan bahwa semua dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang demikian ini dikuatkan oleh hadis, dikuatkan oleh baginda Nabi dalam sebuah hadis, idza mata rajulu min ahlil jannah, apabila ada orang mati yang mana orang tersebut termasuk golongan ahlul jannah. Ada orang mati yang orang mati itu termasuk golongan ahlul jannah. Ahlul jannah itu maknanya apa? Penduduk surga. Apabila ada orang mati yang orang mati itu termasuk daripada penduduk surga. Nah, siapa Ustadz penduduk surga itu? Ya tentu kita tidak tahu, tetapi ciri-cirinya tentu orang soleh, orang yang ahli ilmu, orang yang ahli ibadah. Tentu ini termasuk ahlul jannah. Apabila mati seseorang yang orang tersebut daripada ahlul jannah, daripada golongan ahli surga, maka bagaimana? Istahyallahu azza wa jalla, Allah akan malu apa? Ayu aziba man hamalahu, Allah malu memberikan azab terhadap orang yang membawa mayat tadi. Jadi kalau ada orang mati,
yang mana orang mati itu termasuk min ahlil jannah, termasuk golongan-golongan ahlu syurga atau penduduk syurga, maka Allah akan malu memberikan siksa terhadap siapa? Terhadap man hamalahu, orang yang membawa jenazah tadi itu. Orang yang membawa jenazah, tapi jenazahnya apa? Min ahlil jannah. Boleh paham ya ini ya? Kemudian Allah juga akan malu memberikan siksa wa man tabi'ahu, orang yang mengikuti atau mengiringi jenazah tadi itu. Kemudian waman sholalihi, begitu juga Allah akan malu memberikan siksa terhadap orang yang mensolati jenazah, yang jenazah itu adalah merupakan min ahlil jannah. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kalau ada orang meninggal dunia kemudian kita diminta untuk mensolatinya, ya kita ikut mensolatinya. Kita yakin atau siapa tahulah mungkin orang yang kita solati itu adalah termasuk min ahlil jannah, sehingga kita mendapat daripada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Allah tidak akan memberikan siksaan kepada kita, malu memberikan siksaan kepada kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah sekarang ini kan begini para jamaah, sekarang ini kalau ada orang mati dulu entah tahun berapa, tapi dulu itu kalau ada orang mati daripada rumah sampai ke kubur itu di hamalahu, ini apa namanya, dipikul ya, istilahnya dipikul dulu. Kalau sekarang kan apa, sekarang naik van. Berarti kalau naik van ini kira-kira yang hamalahu ini vannya atau drivernya kira-kira? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi. Maka biasanya kalau ada orang meninggal dunia itu biasanya kalau Ustadz mengikuti sholat-sholat jenazah orang-orang kampung itu, selepas imam memberikan atau selepas imam melaksanakan sholat jenazah selesai sudah, itu akan kata macam nih, apa yang perlu kita kata kepada si mayat? Sini macam itu juga kata? Tak ada ya. Kalau di kampung saya itu di kampung Repa itu selalu macam itu Haji. Jadi selepas sholat jenazah selesai sudah, sebelum diangkat, daripada selepas disolati sebelum diangkat, itu imam akan kata apa yang perlu kita kata kepada si mayat, itu jawab daripada jamaah kebajikan apa kebaikan, baik gitu ya, baik gitu. Itu sampai 3 kali. Apa yang perlu kita kata kepada si mayat, baik. Apa yang perlu kita kata kepada si mayat, baik. Lalu kemudian diangkat. Nah sekarang begini para jamaah, kalau kebetulan kita mensolati jenazah, yang jenazah itu kita tahu itu merupakan ahlul maksiat umpamanya, ahli maksiat, betul ahli maksiat, dah pokoknya menjadi rahasia umum kalau orang yang mati ini betul-betul ahli maksiat. Kemudian disolati jenazahnya, kemudian imam kata apa yang perlu kita kata kepada si mayat, kira-kira apa kita kata? Jahat ya. Ya dimarah kita sama keluarganya. Jahat apa buruk kan? Ya tetap kita kata baik. Baik, tapi ya kalau kita kata baik, tapi macam mana selama hidupnya dia ahli maksiat? Kalau kita kata buruk akan menjadi fitnah, kalau kita baik kita munafik, karena hati kita ingkar. Lalu macam mana? Ya tetap kita ucapkan kata baik, tetapi mungkin kita maknai begini, mayat ini ketika hidupnya adalah orang yang ahli maksiat, asbab daripada kematiannya itu adalah baik. Kenapa? Sebab mati itu dia berhenti daripada perbuatan maksiat. Iya, boleh paham ya ini ya? Asbab daripada mati itu maka ia berhenti daripada perbuatan maksiat. Karena kalau hidup maka dia akan terus melakukan perbuatan maksiat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu dijelaskan begini para jamaah, orang alim yang sudah meninggal itu hakikatnya masih hidup di tengah-tengah kita. Sementara orang yang ahli maksiat yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupan kita, itu meskipun dia hidup hakikatnya sudah mati. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Apa maknanya? Orang yang ahli ilmu yang sudah meninggal dunia
meskipun dia sudah meninggal dunia, tapi hakikatnya masih hidup. Nasihatnya masih boleh kita dengarkan. Maknanya nasihat dalam kitab-kitabnya. Ini kitab yang kita baca, pengarang kitabnya sudah lama meninggal dunia, tapi nasihat-nasihatnya masih kita dengar, seolah-olah beliau masih hidup. Sementara orang yang hidup tapi dia tidak ada guna dalam kehidupan ini, hakikatnya sudah mati atau hidupnya tidak ada guna. Nah ini itu dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Azhar Nuji.